Shalom jemaat yang kekasih. Ya, baik Bapak Ibu sekalian yang ada di gereja beribadah hari ini maupun jemaat sekalian yang ada di tempat masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita dapat kembali beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan awali ibadah hari ini, kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah kita awali dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 30 ayat yang kelima, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber daripada pujian kita. Tuhan yang layak dipuji, Dialah yang layak kita sembah. Kita beri syukur pada hari ini. Kita akan naikkan pujian ini terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia, kemudian dalam bahasa Mandarin. Oleh kasih dan anugerah Bapa, hati yang beku dicairkan. Biarlah setiap nada yang kita persembahkan hari ini sungguh-sungguh diubah menjadi sumber puji-pujian kepada Tuhan. Oleh kasih dan anugerah Bapa, hati yang beku dicairkan. Biar setiap nada yang persembahkan diubah jadi sumber
们亲爱的天父上帝，我们感谢主，今天早上我们能够来到主的面前，我们能够来到敬拜主，我们感谢主的恩典，在我们每一个人的生活上，主啊，我们感谢主。今天早上，如果我们能够来到这里来敬拜主，是因为主的爱，是因为主给我们的健康，是因为主给我们的机会。主啊，我们求主帮助我们，今天早上我们能够好好来敬拜主，我们用感恩的心来敬拜主，求主帮助我们。Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur jika pada pagi hari ini Tuhan kami berboleh beribadah kepada Tuhan. Itu adalah karena kasih karunia Tuhan, karena Tuhan memberi kesempatan kepada kami, karena Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan dan anugerah kepada kami. Karena itu ya Tuhan, kami sungguh memohon Tuhan menolong kami pada hari ini. Kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh hati yang bersyukur kepada Tuhan, dengan hati yang sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Tuhan pimpin dan tolonglah kami di dalam ibadah hari ini, sehingga ibadah kami hari ini sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan dan sungguh-sungguh boleh membuat setiap kami makin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Esra pasal 9 ayat yang ke-15 berbunyi demikian. Lihatlah kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami. Bahwasanya dalam keadaan demikian tidak mungkin orang tahan berdiri di hadapan-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum hari ini kita melanjutkan ibadah kita, mari terlebih dahulu kita akan masuk ke dalam rangkaian pengakuan dosa, supaya kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa hanya melalui salib Kristus dosa kita dihapuskan oleh darah Tuhan Yesus, sehingga saudara-saudara hari ini kita menjadi orang yang makin berkenan di hadapan Tuhan. Kita siap ibadah dengan baik. Saudara-saudara, kita akan menaikkan sebuah pujian bahwa aku Yesus ke dekat salib.
Jemaat saya undang untuk berdiri. Sekali lagi kita katakan salibnya selamanya mulia. Bapa di dalam surga, sesungguhnya kami begitu takut dan gentar pada saat ini datang menghadap kehadirat Tuhan, Allah yang Maha Suci, Allah yang Maha Kudus. Tetapi ketika kami mengingat salib Tuhan Yesus, sekali lagi kami diingatkan akan kasih Tuhan untuk kami orang yang berdosa. Tuhan, kami percaya dengan firman Tuhan yang mengatakan ketika kami sungguh-sungguh mengakui dosa kami, Tuhan akan mengampuni setiap kami. Inilah setiap kami ya Tuhan yang ada di hadapan Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini di gereja maupun setiap kami yang ada di tempat kami masing-masing, ada di rumah atau di mana saja yang sedang beribadah pada saat ini. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau melihat seluruh kehidupan kami. Tuhan tahu apa yang ada di hati kami. Tuhan tahu seluruh pikiran kami, baik itu yang baik ataupun yang jahat. Tuhan melihat seluruh dosa kami, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja. Tuhan, ampunilah setiap kami jika Tuhan mendapati ternyata banyak kali pikiran kami dipenuhi dengan pikiran dan niat yang jahat. Ampunilah setiap kami ya Tuhan ketika Tuhan mendapati hati kami penuh dengan kebusukan dan penuh dengan hati yang iri, dengki, dan penuh dengan segala kejahatan. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami ketika Tuhan mendapati bahwa ternyata kelakuan kami begitu buruk. Ketika kami di rumah, sikap kami yang tidak baik terhadap keluarga kami, suami istri terhadap anak atau orang tua kami, Tuhan, ampunilah kami. Atau ada sikap kami yang begitu jahat terhadap orang lain, terhadap teman-teman kami, terhadap mungkin karyawan kami, mungkin itu tetangga kami atau siapa saja. Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan. Bila sekali lagi kami memohon darah Tuhan Yesus menyucikan, menghapuskan dosa kami sekali lagi. Sucikanlah kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami percaya, kami yang sungguh-sungguh mengaku dan bertobat hari ini, Tuhan mengampuni setiap kami. Terima kasih untuk kasih Tuhan. Sekali lagi kuasa kami.
Tuhan menolong kami ke depannya, kami hidup semakin baik. Kami terus bersandar kepada salib Tuhan untuk hidup memuliakan Tuhan. Biarlah selama kami hidup, kami sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Tolong kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk pengampunan Tuhan bagi setiap kami. Amin. Bait yang ketiga, salibmu sandaran. Pasal 24 ayat yang ke-23 kita baca bersama-sama. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Kita tetap berdiri, mari bersama dengan Tuhan, bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan segala tempat. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia, kemudian dalam bahasa Mandarin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Setu sing jing, 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感应，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从哪里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣恩共的教会，我信圣土相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。请坐。Bapak Ibu, saudara sekalian, Tuhan begitu memelihara kehidupan kita, ya. Saya percaya ketika pandemi berlangsung sekian lama pun, kita semua tetap merasakan anugerah dan pemeliharaan Tuhan bagi setiap kita. Amin, saudara. Saya percaya tidak ada yang kita mungkin sampai tidak makan. Tidak ada yang walaupun kita dalam kesulitan, Tuhan tetap memelihara kita semua. Amin, saudara. Mari kita saat ini
kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita percaya saudara-saudara, seringkali jiwa kita itu risau, seringkali gelisah di dalam diri kita. Tetapi pemazmur mengatakan, hai jiwaku, dia berkata kepada jiwanya sendiri, mengapa jiwaku ini risau, mengapa kamu gelisah? Lihat, ingat kepada Allah, pandanglah kepada Allah, dia akan segera menolongmu. Dalam segala kesulitan apapun, kalau Tuhan dulu pernah menolong kita, percaya bahwa waktu-waktu ke depan Tuhan juga pasti segera menolong kita. Amin saudara. Kita akan menaikkan pujian, hai jiwaku, biarlah bukan hanya pemazmur yang berkata, kita pun berkata kepada jiwa kita sendiri, tak usah gelisah, tak usah risau, karena ada Tuhan yang senantiasa setia dan pasti akan menolong kita. Sambil kita menaikkan pujian ini, saudara-saudara, kita akan menyiapkan persembahan untuk Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, kita bisa memberikan persembahan dengan beberapa cara. Bapak Ibu yang sudah mengambil amplop persembahan bisa memasukkan ke dalam amplop persembahan saudara, nanti waktu pulang baru dimasukin ke kotak persembahan di depan. Atau di depan, kalau yang ibadah di gereja ya, yang di gereja dapat di depan kursi depan saudara itu ada juga barcode ya, bisa di scan ya, barcode kalau yang mau pakai QR code memberi persembahan, atau yang di rumah bisa dengan di layar saudara juga ada QR code, bisa pakai itu, atau saudara yang mau transfer juga dipersilakan ya, bisa dengan beberapa cara. Mari kita mempersiapkan hati kita, menaikkan pujian kepada Tuhan, dan kita juga akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini juga dalam dua bahasa, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Bahasa Indonesia terlebih dahulu.
surga, kami sungguh mengucap syukur karena kami punya Allah yang begitu luar biasa, yang begitu hebat, yang begitu besar, tetapi yang juga mengasihi kami. Ya Tuhan, tolong kami untuk tidak lagi sering khawatir, risau, dan gelisah. Karena kami punya Allah yang hebat, yang kuat, yang pasti kami percaya akan segera akan menolong kami dalam segala kesulitan dan pergumulan hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh terus merasakan kasih, penyertaan, pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun kami melalui banyak pergumulan, sekalipun kami melalui banyak hal dalam hidup kami yang membuat kami mungkin kadang-kadang mempertanyakan Tuhan. Tetapi ya Tuhan, satu hal biarlah Tuhan terus ingatkan kami melalui ini lagu juga tadi. Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan Allah kami yang kuat itu akan segera menolong kami, tidak pernah meninggal kami dalam kondisi apapun. Terima kasih ya Tuhan, kami hari ini mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya berkenan menerima seluruh persembahan kami pada hari ini, dan persembahan ini dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di kota Jambi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biar Tuhan juga memberkati pengurus-pengurus yang mengelola keuangan untuk dapat mempergunakan uang ini dengan sebaik-baiknya dalam takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya. Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menaikkan sebuah pujian yang diambil dari Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 dan ke-18. Bapak Ibu kalau mau nyanyi lagu ini, kalau di rumah lupa liriknya, kalau buka di Alkitab di Habakuk pasal 3, 17, 18. Hampir persis semua kata-katanya, cuma beda sedikit saja ya. Jadi kita bisa kita akan nyanyikan lagu ini sekalipun pohon ara tidak berbunga ya. Pohon zaitun
Bapa yang dalam surga, terima kasih, kami sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan kepada kami hari ini. Kembali lagi Tuhan boleh mengundang kami untuk bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, dan kami saat ini akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau boleh menolong setiap kami. Biarlah setiap kami boleh benar-benar membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Tolong kami ya Tuhan, di dalam pemberitaan firman ini setiap kami boleh membuka telinga kami dan kami boleh memahami firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menguasai waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, senang sekali ya karena hari ini secara khusus di gereja bisa penuh gitu ya. Saya jadi bersemangat gitu ya melihatnya ya. Nah, mari saat ini saya mau mengajak kita sama-sama untuk membuka Alkitab kita dari Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai 19. Tadi ayatnya udah kita nyanyiin ya sebenarnya ya. Tapi mari kita sama-sama buka kembali ya. Habakuk pasal 3 ayatnya yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Saya mau mengajak kita untuk boleh membaca bersama-sama, jadi ayat secara bergantian ya. Jadi ayat 17 saya akan bacakan, ayat 18 Bapak Ibu Saudara boleh bacakan, kemudian ayat 19 kita akan baca bersama-sama. Termasuk juga Bapak Ibu Saudara di rumah silakan ya, kita boleh sama-sama membaca bertanggapan gitu ya. Oke, Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Saya akan bacakan ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18. Bersama-sama. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara, saya merasa kita akan bersama-sama setuju kalau dikatakan bahwa hidup kita itu tidak lepas dari yang namanya pergumulan. Ya, nah seringkali pergumulan ini memakan pikiran kita sehingga akhirnya kita nggak fokus sama apa yang seharusnya kita kerjakan. Apalagi kalau kemudian pergumulan itu terus-menerus terjadi dan kita nggak tahu apa yang ada di depan kita. Biasanya akan muncul begitu banyak pertanyaan dan kekhawatiran karena hal tersebut. Celili mungkin boleh bantu PowerPoint-nya. Nggak jalan soalnya. Terima kasih. Ya, misalnya ya Bapak Ibu Saudara ya, ketika kita bergumul di dalam pekerjaan kita untuk yang bekerja. Mungkin ada permasalahan dari klien yang nggak puas dengan pelayanan pekerjaan kita, atau mungkin ada masalah dengan rekan kerja, terus belum selesai dengan hal itu, muncul lagi begitu pulang ke rumah ya. Waduh, ada masalah lagi di rumah. Entah karena anak-anak yang sekolah online, atau mungkin juga karena ada anggota keluarga yang sakit yang membutuhkan perhatian lebih. Nah, pergumulan-pergumulan ini yang istilahnya kita keluar rumah ketemu pergumulan, masuk rumah ada pergumulan lagi. Ini mungkin membuat kita akhirnya mulai bertanya-tanya gitu ya. Aduh Tuhan, ini kapan habisnya ya? Kayaknya pulang ke rumah pengen istirahat, ketemu pergumulan ya, ada aja masalahnya. Keluar rumah harus kerja, ketemu lagi masalah. Rasanya ada begitu banyak pertanyaan yang mungkin akan terjadi gitu ya, ketika kita itu terus menghadapi pergumulan dalam kehidupan kita. Dan gimana sebenarnya kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya menghadapi pergumulan-pergumulan ini? Hari ini kita akan sama-sama belajar melalui kitab Habakuk ini ya, bagaimana sebagai anak Tuhan seharusnya kita menghadapi pergumulan kita. Saudara, Alkisah di sebuah negara ada seorang laki-laki. Katakanlah nama laki-laki ini adalah Douglas gitu ya. Bapak Douglas ini adalah seorang psikiater, psikoterapis yang handal, dan dia itu terkenal di kotanya. Jadi waktu itu dia tinggal di kota yang besar, dia terkenal, dia punya karir yang sangat baik di kota itu. Dia juga punya keluarga yang harmonis. Tapi kemudian satu hari dia memutuskan untuk meninggalkan karirnya yang cemerlang itu dan memilih untuk melayani Tuhan di daerah pinggiran. Dia kemudian dia tinggalkan semuanya bersama-sama dengan keluarganya, dia pindah ke daerah pinggiran dari sebuah kota yang besar. Awalnya seluruh kehidupannya dia itu berjalan dengan baik.
ya semuanya berjalan dengan baik, dia bisa melayani dengan baik. Tapi sampai satu kali diketahui bahwa sang istri ini kemudian terkena sakit kanker payudara. Segera setelah mengetahui hal itu, langsung ia diberikan tindakan operasi supaya sel-sel kanker itu tuh tidak menyebar ke bagian tubuh yang lain. Oke, setelah itu semuanya terlihat baik-baik saja. Tapi ternyata ini nggak berlangsung lama. Ternyata setelah itu diketahui 2 tahun setelahnya, sel kanker istrinya itu tuh ternyata sudah menyebar sampai ke paru-parunya. Belum selesai dengan kabar itu, satu malam ketika Bapak Douglas sekeluarga ini sedang menuju ke rumahnya, sedang pulang ya naik mobil, di tengah jalan ada sebuah truk yang kemudian menabrak mobilnya, karena ternyata si sopir truk ini lagi mabuk. Ya. Menabrak mobilnya, dia lagi mabuk. Akhirnya sekeluarga nih harus masuk rumah sakit. Tapi istri Pak Douglas ini nggak terkena luka parah ya, terkena luka ringan aja. Anaknya juga cuman kena luka karena pecahan kaca. Tapi Pak Douglas yang waktu itu menyetir mobil, dia itu tuh terkena luka yang cukup parah. Karena kepalanya itu terbentur dengan keras, itu membuat akhirnya penglihatan dari Pak Douglas itu tuh jadi buram, dia jadi nggak bisa melihat dengan jelas untuk selama-lamanya. Dan dia tuh bisa kena serangan kepala yang tiba-tiba. Mungkin kalau yang kerjaannya dokter atau suster gitu ya, ngerti kali ya. Kalau ada kecelakaan mobil yang memang cukup parah dan membentur kepala, itu bisa mengakibatkan beragam akibat gitu. Dan untuk Pak Douglas, dia tidak lagi mampu melihat dengan baik. Dan bisa tiba-tiba nih ada serangan di kepalanya yang sangat menyakitkan sehingga dia nggak bisa bekerja dengan baik. Bapak Ibu Saudara, bayangkan seandainya kehidupan kita itu seperti kehidupan Pak Douglas, apa yang akan terjadi? Kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa sih yang mungkin muncul ketika kita menjadi Bapak Douglas ini? Kalau saya membayangkan saya ada di posisi Pak Douglas gitu ya, sepertinya saya tuh akan bertanya gini, aduh Tuhan, saya tuh udah tinggalin karir saya di kota besar, melayani Tuhan. Tapi kenapa sekarang Tuhan izinkan saya tuh sakit? Istri saya juga sakit, nanti ini anak saya juga gimana ya? Kita kerja juga setengah mati. Jadi kita sama-sama mencoba untuk akhirnya mereka pasti akan mencoba cari cara gimana tetap bisa bertahan hidup di tengah kondisi Pak Douglas sakit, istrinya sakit, dan anaknya masih harus tumbuh, harus belajar. Dan mungkin dari Bapak Ibu Saudara mungkin kepikir kali ya, waduh kayaknya ada banyak sekali list pertanyaan yang kita akan tanyakan kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini tuh muncul karena prediksi tentang kesulitan yang akan dialami di masa depan. Ya. Dan inilah yang kira-kira dialami oleh Nabi Habakuk. Ya, oleh Habakuk. Habakuk ini ketika itu dia itu melayani di dalam kondisi bangsa Israel yang sedang dihukum oleh Tuhan. Kenapa mereka dihukum oleh Tuhan? Karena mereka ini melakukan ketidakadilan dan tidak menaati firman Tuhan. Kalau di dalam perjanjian lama nih hukuman Tuhan memang keras sekali ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita tahu bersama. Bahkan di dalam Imamat 26 dikatakan dengan sangat tegas, orang yang melakukan kebenaran dia akan diberkati. Tapi kalau kamu melawan Tuhan, kamu melanggar perintah Tuhan, kamu akan mendapat kutuk dan hukuman. Dan inilah yang sedang terjadi kepada bangsa Israel. Waktu itu Habakuk itu harus menjadi saksi mata. Dia harus melihat sendiri bagaimana Tuhan menghukum bangsa Israel menggunakan orang Kasdim, bangsa Kasdim. Jadi bangsa Kasdim itu tuh dipakai Tuhan untuk kemudian menghukum bangsa Israel. Dan buat Habakuk waktu itu, ketika dia harus melihat sendiri bangsa Israel itu dihukum oleh Tuhan, dia merasa ini terlalu kejam Tuhan gitu ya. Dia merasa Tuhan menghukum bangsa Israel dengan begitu kejam. Bukan hanya itu, Habakuk juga harus menjadi saksi mata kehancuran Yerusalem kala itu. Jadi bisa dibilang Habakuk ini dia melihat sendiri kehancuran perlahan dari bangsa Israel ya. Dia melihat setiap hari yang dia lihat itu adalah bagaimana bangsa Israel itu dihukum oleh Tuhan. Dan ini akhirnya membuat iman Habakuk itu tuh sebenarnya terguncang. Ya ketika dia harus melihat hal itu. Nah, mari kita sama-sama lihat keseluruhan dari kitab ini ya. Di dalam pasal yang pertama kita bisa lihat kemarahan dan pertanyaan Habakuk. Coba ya kalau Bapak Ibu Saudara punya Alkitab ya, bisa dilihat ya di pasal yang pertama itu tuh di ayat yang kedua aja tuh dia udah nanya, berapa lama lagi Tuhan aku berseru engkau nggak dengar. Itu yang jadi pergumulannya Habakuk. Dia merasa dia udah terus tanya Tuhan, dia udah terus doa. Kok rasanya Tuhan nggak jawab-jawab doanya.
Bahkan kalau kita lihat di pasal yang pertama LAI itu ada kasih satu perikop ya. Itu judulnya tuh pakai pertanyaan. Di manakah keadilan Tuhan? Jadi kita bisa lihat di pasal yang pertama ini ya, ada kumpulan kemarahan dan pertanyaan dari Habakuk. Yang nada-nadanya kalau Bapak Ibu Saudara mau baca ya, nanti boleh dibaca ya. Saat ini cuma 3 pasal, jadi bisa dibaca. Itu nada-nadanya dia tuh nada-nada keluhan, nada marah dan pertanyaan. Tapi kemudian kita melihat di dalam pasal yang kedua ini ada sedikit perubahannya menjadi sebuah transisi. Transisi dari awalnya Habakuk itu bertanya, banyak bertanya kepada Tuhan, kemudian mulai menjadi nada pernyataan dan bahkan menjadi ayat kunci dari keseluruhan kitab Habakuk. Kita bisa lihat Habakuk pasal 2 ayat yang keempat ya. Ini menjadi ayat kunci yang kemudian Habakuk juga nyatakan nanti di dalam pasal yang ketiga. Dia katakan sesungguhnya orang yang membusungkan dada itu tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Dan oleh sebab itu kemudian muncul pasal yang ketiga yang kita baca ini yang menjadi bagian dari doa Habakuk. Ini kalau kita lihat ya nadanya tuh udah beda banget ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau di pasal pertama mungkin kita lihat dia marah, dia bertanya kepada Tuhan. Kemudian di pasal 2 dia mulai bentuk pernyataan-pernyataan. Dan di pasal yang ketiga itu tuh dia mulai lebih lembut ya. Ada satu doa yang kemudian dia naikkan. Dan tema utama dari doa yang dia naikkan ini sebenarnya ada di ayat yang kedua. Pasal 3 ayat yang kedua ya. Telah kudengar, Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau. Dan pekerjaanmu ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka. Ingatlah akan kasih sayang. Sebenarnya di ayat 2 ini nih Habakuk tuh lagi mau ngomong kalau oke Tuhan, gak apa-apa deh gitu ya. Memang bangsa Israel itu pantas mendapat hukuman Tuhan. Karena apa? Karena memang bangsa Israel itu tuh sudah berbuat salah kepada Tuhan. Karena bangsa Israel itu memang tidak taat kepada Tuhan. Jadi akhirnya dia mulai menerima oke. Kalau setiap hari dia harus melihat bangsanya itu menderita, oke, dia mulai menerima itu. Dia mulai menerima itu. Tapi Habakuk juga tadi ya di akhir ayat kedua dia menyatakan semacam petisi gitu ya. Oke Tuhan, Tuhan hukum, tapi Tuhan jangan lupa sama kasihnya Tuhan, sama sayangnya Tuhan buat bangsa ini ya. Dia bilang dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Jadi jangan lupa ya Tuhan kalau Tuhan juga mengasihi bangsa ini. Jadi kita lihat ayat 2 ini nih lebih kita kelihatannya dia lebih kayak legowo ya, lebih nerima ketika Tuhan itu memang menghukum bangsa Israel. Dan kita bisa lihat di ayat-ayat seterusnya dalam doanya itu menyiratkan bagaimana Habakuk sudah mulai berbesar hati melihat kondisi bangsa Israel yang seperti itu. Nah, mari saat ini kita fokus ke ayat 17 sampai 19 yang tadi kita baca. Ayat ini sebenarnya sedang menunjukkan iman Habakuk yang luar biasa ya. Iman Habakuk yang enggak goyah, walaupun memang saat itu kondisi yang dia lihat bahkan bisa dikatakan sebenarnya dia tuh gak mendapatkan jawaban doa seperti yang dia inginkan. Dia tidak mendapatkan itu, tapi kemudian dia menyatakan imannya dia. Kita bisa lihat bersama di dalam ayat 17 sampai 19 ini ya. Dia mengatakan dia tuh mau percaya kepada Allah yang kemudian menjadi sumber pemberi pohon ara, pohon anggur, buah zaitun gitu ya. Yaitu Yahweh sendiri. Yahweh itu sebutan untuk Allah zaman itu ya. Jadi itu adalah Allah perjanjian yang menepati janjinya termasuk di dalam masa-masa kesengsaraan umat perjanjian yaitu bangsa Israel. Nah, iman yang teguh ini sebenarnya muncul dari relasi Habakuk secara pribadi dengan Allah. Dia mengenal siapa Allah yang dia sembah. Di dalam ayat 17 sampai 19 ini sebenarnya Habakuk sedang menyatakan contoh nyata dari apa yang dicatat di dalam pasal Habakuk pasal 2 ayat 4. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Dia pokoknya hidup aja dulu dengan percayanya walaupun apa yang dia lihat di depan mata dia itu bukan satu hal yang dia harapkan, bukan satu hal yang dia inginkan. Nah, kita bisa lihat bersama ya Bapak Ibu Saudara, ada perubahan, setidaknya ada 4 perubahan yang dialami oleh Habakuk sampai pada akhirnya Habakuk itu muncul pada satu komitmen iman untuk tetap percaya kepada Tuhan walaupun apa yang ada di depan matanya dia itu tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Kita lihat perubahan yang pertama itu adalah di dalam ayat yang ke-16 sebenarnya.
dari ayat yang ke-16, pasal 3 ayat 16. Di situ Habakuk itu tuh menerima penghakiman yang kemudian Yahweh atau Allah itu lakukan kepada bangsa Israel. Kalau kita lihat di pasal yang pertama tadi ya, tadi saya dijelaskan kalau Habakuk itu tuh marah-marah, dia merasa nggak terima, dia merasa Tuhan nggak dengar doanya. Tapi kemudian di dalam pasal 3 ayat 16, dia mulai ngomong, oke, ketika dia dengar jawaban dari Yahweh, hatinya tuh gemetar. Dan kemudian dia bilang, di dalam 16 yang akhir ya, nah, dengan tenang akan menantikan hari kesudahannya. Jadi oke, Tuhan, kalau sebelumnya dia marah-marah, kapan ya Tuhan gitu, ini mau sampai kapan, di mana ini keadilan Tuhan. Tapi kemudian dia bilang, oke Tuhan, dengan tenang aku akan menantikan kesudahannya. Ya ini menjadi satu iman yang sebenarnya gini loh, di depan mata Habakuk ini gak ada tanda-tanda kesudahan gitu ya. Mungkin sama kayak kita sekarang ya, ini COVID kapan habisnya Tuhan gitu ya. Itu jadi pertanyaan kita semua tuh kayaknya ya. Gak ada tanda-tanda nih kayak COVID bakal habis. Nah itu juga yang terjadi kepada Habakuk. Dia gak lihat tanda-tanda sebenarnya hukuman kepada bangsa Israel ini akan selesai. Tapi kemudian dia bilang, oke Tuhan, tapi dengan tenang, udah gak mau marah-marah lagi gitu ya. Dia gak mau marah-marah lagi, dia akan menantikan kesudahannya. Dia akan menantikan apa peristiwa yang akan terjadi. Dia belajar menerima. Kemudian perubahan yang kedua, ini perubahan yang progresif ya. Jadi setelah dia kemudian menerima penghakiman itu, dia juga mulai menerima konsekuensi kelangkaan sebagai konsekuensi dari dosa. Di ayat yang ke-17 ya dikatakan, sekalipun pohon ara nggak berbunga, pohon anggur nggak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Tadi kita nyanyiin tuh ya. Ini sebenarnya tuh sesuatu yang nggak mungkin terjadi Bapak Ibu ya. Ini karena apa? Karena di zaman itu bahan makanannya ini kurang lebih di sini ya, ini bahan utama gitu ya. Pohon ara, ada pohon anggur, kemudian pohon zaitun, ladang-ladang. Itu hasil ladang-ladang tuh banyak ya Bapak Ibu ya. Ladang-ladang, terus misalnya binatang-binatang kambing, domba, lembu, sapi. Dibilang kalau emang itu sampai nggak ada, sekalipun ya dikatakan, sekalipun itu semua nggak ada, nggak berbunga, terus ada yang bilang lembu sapi nggak ada di dalam kandang, artinya benar-benar nggak ada. Ini sebenarnya sesuatu yang nggak mungkin, tapi sekalipun itu terjadi, nah itu nanti kita lihat di ayat 18 menjadi bentuk imannya, dia akan tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan. Nah sebenarnya kelangkaan seperti ini nih kalau kita bayangkan ini sama seperti kalau kita di Indonesia khususnya ya, itu gak dapat beras sama sekali, gak bisa makan beras sama sekali, karena seluruh petani beras itu gagal panen. Itu sebenarnya sesuatu yang gak mungkin ya, kayaknya agak gak mungkin deh untuk hal seperti itu terjadi. Tapi iman Habakuk itu tuh sebesar itu sampai dibilang, oke Tuhan, kalaupun sampai konsekuensinya itu harus gak ada bahan makanan utama sekalipun, di ayat yang ke-18 ini menjadi perubahan yang ketiga, dia tetap akan bersuka cita dalam Yahweh, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi. Artinya entah itu peristiwa yang baik atau peristiwa yang buruk, dia tetap akan bersuka cita di dalam Allah. Ini satu pernyataan iman yang besar ya Bapak Ibu ya. Kalaupun memang hal yang dia tidak inginkan itu terjadi, dia tetap akan bersuka cita di dalam Tuhan. Kayaknya susah ya, kalau membayangkan kita tetap bersuka cita di dalam kondisi yang kita tuh nggak mau. Kita nggak pernah mengharapkan kondisi seperti itu. Siapa yang pernah mengharapkan punya pergumulan terus-menerus yang gak ada habisnya? Kita semua mau hidup kita baik-baik aja, hidup kita bahagia-bahagia aja, keluarga kita aman-aman aja. Tapi kalaupun sampai itu terjadi, Habakuk tuh sampai ngomong, aku tetap akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dan perubahan yang keempat, dia menyadari dia itu mengalami sukacita itu bukan karena situasi di sekitarnya, tapi karena Allah itu sendiri. Di dalam ayat yang ke-19 dia bilang, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Itu kekuatanku. Yang memberikan dia sukacita, yang memberikan dia kekuatan, itu adalah Allah sendiri. Allah yang membuat kakiku seperti kaki rusa, artinya mungkin di tengah-tengah segala kondisi yang membuat dia bisa goncang, Allah yang membuat dia tetap bertahan. Allah yang membuat dia itu bisa berjejak di bukit-bukit. Nah kita bisa lihat perubahan ini, dari proses perubahan yang terjadi dalam kehidupan Habakuk ini, kita bisa lihat jawaban sebenarnya gimana sih ketika kita menghadapi pergumulan, harusnya sebagai anak-anak Tuhan ini kita gimana? Kita tetap beriman kepada Tuhan. Kita tetap percaya dan berharap kepada Allah yang mengizinkan itu semua terjadi. Karena pada waktu Tuhan mengizinkan semua itu terjadi, pergumulan-pergumulan mungkin terjadi dalam kehidupan kita, di saat yang sama, Allah itu juga yang memberi kita kekuatan untuk kita menjalaninya. Dia nggak akan meninggalkan kita
menjalani pergumulan kita itu sendirian. Kita percaya bahwa ketika Allah izinkan pergumulan itu ada tujuan Allah yang ingin dia capai gitu ya kepada setiap hidup kita. Kita mau berharap kepada Dia yang tidak pernah meninggalkan kita karena Dia adalah Allah Immanuel. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat ya kisah Douglas di awal yang saya ceritakan ya, seorang yang kemudian menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Tapi kemudian Tuhan izinkan dia untuk sakit, istrinya sakit. Saya yakin dia bergumul dengan sangat berat ya sebenarnya. Tapi sebagai orang beriman, pada akhirnya dia bisa berkata, oke, saya sedih, saya pasti marah sebenarnya ketika Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Tapi saya tahu Tuhan tidak pernah mengizinkan ini terjadi tanpa tujuan yang baik. Pasti ada tujuan yang Tuhan berikan sebenarnya di tengah-tengah segala pergumulan ini. Sampai saat Bapak Douglas itu mengakui, menerima apa yang harus dia alami, sebenarnya permasalahannya belum selesai Bapak Ibu Saudara. Istrinya tetap harus kemo, dia tetap harus bertahan di tengah sakit kepala yang mungkin bisa tiba-tiba muncul itu. Dia tetap harus merawat anaknya, kehidupannya tetap harus berjalan. Tapi dia tetap kuat. Kenapa? Karena dia percaya Allah yang memberikan kepada dia kekuatan untuk bisa menjalaninya itu. Saudara, kita belajar dari Habakuk bahwa kita perlu punya relasi sama Tuhan. Supaya kita itu bisa mengenal siapa Tuhan, dan itulah yang menjadi fondasi bagi iman kita. Relasi dengan Tuhan itu membuat kita bisa melihat kebaikan dari kondisi yang sulit sekalipun. Relasi dengan Tuhan itu membuat kita bisa melihat segala sesuatu itu bukan hanya dari kacamata diri kita sendiri. Enak gak enak, ini melelahkan atau enggak. Tapi lebih dari itu, kita bisa lihat dari kacamatanya Tuhan yang punya tujuan ketika memberikan kepada kita, mengizinkan kepada kita hal-hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Yesus sendiri ketika jalani kehidupannya di dunia ini, dia pun pernah bergumul. Kita tahu bersama ya, pergumulan Yesus paling besar itu ketika dia ada di Taman Getsemani. Dia pernah minta Allah Bapa untuk melakukan cawan ini, kalau bisa nggak usah diminum. Tapi pada akhirnya Yesus, karena di tengah-tengah segala kesibukan dia melayani waktu dia hidup di dunia ini, dia tetap jaga relasi dengan Allah Bapa. Dia tahu apa yang jadi kehendak Bapanya di dunia ini. Ketika dia dalam pergumulan berat sekalipun, dia ingin cawan itu lalu daripadanya sekalipun, dia tetap menjalani kehendak Bapa. Dia minum cawan itu sampai habis, dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa setiap kita. Dan dia bangkit untuk memberikan kita pengharapan hidup di dalam Tuhan. Saudara, kalau Yesus diberikan oleh Allah Bapa kepada setiap kita untuk menjadi korban penebusan, menebus setiap kita, masakan Allah akan diam dan membiarkan kita hidup dalam pergumulan kita? Mari kita bersama-sama mau pegang janji dari firman Tuhan. Kita bisa pegang janjinya kalau kita punya relasi sama Tuhan. Ya, kita bisa pegang janjinya kalau kita punya relasi sama Tuhan. Mari saat ini kita semua di dalam kondisi yang sama, kita semua mungkin bergumul, mungkin pergumulan kita yang berbeda. Tapi kita sama-sama dalam kondisi pandemi COVID yang kita juga sama-sama nggak tahu akan sampai kapan ini berakhir. Tapi mari di tengah kondisi ini kita sama-sama belajar yuk berpegang sama Tuhan. Kita percaya, kita berharap kepada Allah yang memberikan kita kekuatan untuk kita tetap bisa bertahan di dalam kondisi apapun. Mari sama seperti Habakuk yang karena relasinya dengan Allah, dia bisa lihat segala sesuatu itu terjadi dari kacamata Allah. Dia belajar memproses imannya itu dan kemudian menjalaninya bersama-sama dengan Allah dan dengan kekuatan yang dari Allah. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kalau hari ini firman-Mu boleh kembali menguatkan kami, mengajar kami untuk tetap beriman di dalam kondisi apapun yang sedang kami alami. Mungkin saat ini ya Tuhan, kondisi kami membuat kami sering mempertanyakan keberadaan Tuhan, mempertanyakan apa maksud Tuhan. Kenapa Tuhan mengizinkan segala hal ini boleh terjadi? Tapi biarlah ya Tuhan di dalam kondisi itu kami ingat Engkau Allah yang selalu punya tujuan,
atas segala sesuatu. Dan biarlah kami boleh tetap berharap kepada Tuhan yang mengizinkan segala sesuatu itu dengan tetap bersama-sama dengan kami dan mau berjalan bersama dengan kami. Tolong kami ya Tuhan supaya iman kami gak jadi goyah, tapi kami boleh terus berharap kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, justru karena pergumulan ini, biarlah kami semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan, sehingga kami boleh semakin memahami apa maksud Tuhan bagi hidup setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini yang boleh kami dengar bersama-sama, yang boleh kami renungkan bersama-sama. Biarlah Roh Kudus yang boleh memateraikannya di dalam hati setiap kami. Biarlah kami boleh mengingat firman ini, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar pada hari ini. Biarlah kita memiliki iman seperti Nabi Habakuk yang kita juga boleh berkata dalam segala sesuatu boleh enggak ada, tapi kita tetap beriman kepada Tuhan. Segala sesuatu, kondisi apapun yang terjadi, kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan tolong kita semua ya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih untuk Santo Yohana yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua pada hari ini ya. Saya pribadi sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian ya yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Kita hari ini semua kembali dapat beribadah dan kita saya happy sekali yang di gereja, benar seperti kata contoh Yohana tadi ya, hari ini bisa full semua walaupun masih terbatas ya, full terbatas 35 bisa full. Kita bersyukur untuk hal ini. Kita mari terus berdoa, berharap supaya situasi pandemi makin membaik dan makin membaik ya, sehingga nanti kita dapat kembali beribadah bersama-sama semua di gereja. Mari kita terus dukung juga Bapak Ibu Saudara sekalian untuk pembangunan gereja kita ya, kita dukung baik secara dana maupun di dalam doa kita supaya pembangunan gereja kita bisa cepat selesai ya. Kita berharap dan di dalam rencana kita mari terus bantu doa. Rencana kita di bulan Desember ya, kita bisa menggunakan gereja yang baru. Mari bantu doa ya, bantu doa, perlu dukungan doa dari semua jemaat karena itu nanti adalah tempat kita bersama-sama ya, itu rumah Tuhan, tempat kita beribadah bersama-sama. Kita berharap melalui tempat ibadah yang baru, yang lebih baik kita pakai tempat itu untuk kita beribadah kepada Tuhan, bersekutu, kemudian kita juga memakai tempat itu untuk kita boleh memberitakan Injil Tuhan. Amin saudara. Ya, mari kita bawa itu dalam doa pribadi saudara juga. Setiap Rabu saudara-saudara ada persekutuan doa ya di PD pukul 18.30. Bapak Ibu juga bisa ikut dan ambil kesempatan ketika di pertengahan minggu kita juga bisa mendoakan gereja kita maupun mendoakan untuk pembangunan gereja dan mendoakan saudara-saudara kita seiman lainnya ya. Mari kita setiap pertengahan minggu hari Rabu pukul 6.30 malam kita masih ikut sementara dengan GKY Mangga Besar Jakarta ya. Minggu ini adalah Pendeta Timotius Fu yang akan khotbah. Mari di hari Rabu mari kita ikutin ya. Kemudian sekolah minggu setiap 2 minggu sekali ya, masih diadakan secara Zoom. Biarlah Bapak Ibu terus mendukung, mendorong anak-anak yang anak-anaknya untuk ikut sekolah minggu ya. Kita berharap nanti mungkin di tahun depan sudah bisa diadakan setiap minggu sekali ya. Mungkin kita lihat situasi, kalau memang masih harus Zoom ya kita sementara masih Zoom sampai memungkinkan untuk anak-anak juga nanti kembali ke gereja ya. Kemudian pemuda remaja setiap Sabtu ya,
Biarlah setiap pemuda, remaja, dan Bapak Ibu yang punya anak-anak pemuda, remaja juga boleh didorong untuk ikut persekutuan, dan bahkan saya berharap bisa membawa teman-teman yang baru untuk bisa ikut persekutuan setiap Sabtu malam pukul 7.30 ya. Baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pengumuman saya sampai di sini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang semua untuk berdiri. Mari kita mendengarkan ayat pengutusan yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Doksologi. Puji Allah Bapa puja, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur hari ini di dalam anugerah dan pimpinan Tuhan kami sudah bisa beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk semua firman Tuhan, untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan, yang melalui semua ini kami boleh kembali dikuatkan, iman kami boleh kembali diteguhkan. Biarlah Tuhan terus menolong memimpin hidup kami, memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan sampai satu hari nanti kami semua kembali bertemu kepada Tuhan. Tuhan mendapati setiap kami adalah anak-anak Tuhan yang baik dan yang setia, yang layak untuk kami masuk dalam kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, kami juga terus mohon Tuhan yang memimpin setiap kami di dalam keluarga kami juga. Biarlah keluarga kami juga menjadi keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan. Baik yang menjadi papa mama, menjadi anak-anak, semua menjadi keluarga-keluarga yang dapat memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Terus teguhkan dan tolong kami teguh di dalam Tuhan, dalam iman kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus terus menyertai kami semua sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali, ambil waktu teduh, kebaktian kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.